Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali di podcast saya hari ini bersama dengan dua orang narasumber yang begitu luar biasa, sangat menginspirasi. Amin. Yang pertama ada Silva dan yang kedua ada Aziza dan saya sendiri Akbar Herman. Obrolannya santai saja. Jadi kita mulai dari mana nih ngobrol-ngobrolnya? Dari hal yang sederhana. Jadi hari ini kita akan bicara tentang beasiswa ya. Saya perkenalkan dulu bahwa Silva dan Aziza ini adalah putri daerah dari Kabupaten Belaku Utara yang saat ini lagi menempuh pendidikan S2. dua magister sarjana, pastinya menggunakan beasiswa yang sangat bergengsi untuk Indonesia sendiri, yaitu LPDP. Kepanjangan LPDP apa sih? Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Kompak banget ini. Kebetulan tetangga juga ini. Saya mau Ada sahabat lagi. Saya mau dari Aziza dulu ya. Ya. Aziza. Saya tolong ceritain dulu lah gimana bisa sampai memilih beasiswa LPDP. Ya, awalnya sih untuk memilih LPDP, bahkan untuk memikirkan lanjut beasiswa itu tidak pernah sebelumnya. Tapi ketika perjalanan pertengahan selama kuliah kuliah S1, kita mengikuti organisasi kampus bersama sahabat saya Silva, yang memang dari kecil kita memang sudah bersama hingga kampus satu kelas selalu, bahkan sampai organisasi juga sama. Setelah itu kita menemukan senior atau orang-orang sekitar kita yang memiliki banyak pengaruh baik untuk kita. Salah satunya adalah untuk melakukan untuk melanjutkan studi kita, bukan hanya stuck sampai di S1-nya saja. Nah, Karena ternyata pendidikan bukan hanya dilihat dari bagaimana kita mampu memahami apa yang kita sedang jalan saat itu, tapi bagaimana kita mengembangkan, meneruskan, dan memberikan manfaat untuk yang lainnya. luar biasa. Super sekali. Saya tanya Silva nih. Menurut Silva, Aziza itu seperti apa sih? Kan sahabat nih. Tangga lagi. Kalau berbicara tentang partner, partner saya boleh kata bahwa dia adalah best partner saya. Jadi dia sosok perempuan yang Wih. yang keren pasti kan, cerdas, alhamdulillah, sangat ini kasih sayangnya, Keibuan banget iya, ya. keibuan ya. Teman-teman di kampus itu selalu bilang Mama Jija, bukan Mama Aziza, Jija. tapi Mama Wih. Jija. Saking keibuannya dia, pandai masak, pokoknya idola para calon para calon lah. Tapi ini bukan Menjadikan- promosi kan? Bukan promosi. Iya, kayaknya promosi. Masalahnya kita mau bahas beasiswa ini. Terpleset sedikit. Jadi dia memang best partner dari TK sampai kuliah pun selalu bersama, selalu sekelas, bahkan ikut organisasi selalu sama. Dan Dan wardinya pun ternyata kita punya mimpi yang sama. sama. Mimpi yang sama. Dan hebatnya adalah ketika kita punya lingkungan yang baik, sahabat yang baik, itu yang akan menggait kita kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, Silva lagi nih saya tanya. Gimana bisa? Apakah sama seperti dengan Aziza? Semangatnya untuk masuk beasiswa gitu sampai ke LPDP. Kalau persoalan semangatnya siapa yang lebih bersemangat, saya kira kita punya semangat yang sama. Hanya saja kalau saya daftar LPDP ini, kalau Aziza kan mulai di 2019 ya. Kalau ya. saya mulai dari 2018. 2018. Jadi LPDP yang saya dapatkan kali ini adalah kegagalan yang kedua ya. Untuk yang kegagalannya baru lolos. Jadi kenapa kemudian saya ingin dapat beasiswa? Karena sejak ya sama yang dikatakan Aziza, kita punya lingkungan organisasi yang sangat sangat support dengan pendidikan. Yang kemudian di akhir semester kemarin kan kita sempat ikut jadi pembicara ya. Iya. Alhamdulillah sempat jadi pembicara yang di LN, Aziza di Korea. Iya, Sempat kita di- jadi ya Jadi presenter di sana. itu yang Sebuah Guest makalah. speaker. Yes, no, kita presenter ya, ada apa ya? Pembicara untuk Makalah. makalah kita masing-masing. Jadi itu yang kemudian membuat kita kayak ada nilai Semangat.
untuk ada value melanjutkan. yang harus kita perlihatkan, bukan dalam artian yang moria, bukan, Iya. tapi kita mau memperlihatkan anak desa bisa tonji, Iya. anak desa bisa tonji, Perlu sekali. ya perlu sekali. Dan sampai hari ini pun mencapai ini bukan hanya sekedar jalan lurus sampai sampai apa ya langsung dapat segitunya, tidak, tapi banyak tertatih-tatihnya, banyak gagal-gagalnya, cuman yang dilihat orang yang lolos Hasilnya. hasilnya, tapi banyak kegagalannya. Berarti selalu ingat pesan ini, manjada wajah. Ya, manjada wajada, mansa Siapa bahasa yang mira, mansa laleh dari diwasa. Masya Allah. Jadi itu sangat menginspirasi kita kan. Jadi oke, itu tadi pengalaman-pengalaman yang sangat menarik. Tapi saya mau tahu nih dari Asisa. Dulu kan waktu S1 jurusan apa sih? Pendidikan bahasa Inggris. Sama. Karena sekelas. Kita sekelas. Pokoknya kita ini Kemana orang pun tuh bersama. pokoknya bilang emang gak bosan sama terus. Ya, jadi di S2 ini insya Allah kita udah nggak bersama. Karena kita beda. Pilih kampus yang berbeda. Ya, pilih kampus yang berbeda. Tapi supportnya harus. Ya, kita tetap merencanakan bagaimana nantinya ketika sudah melakukan itu perkuliahan S2-nya. Saya mau tahu nih dari Aziza, prosesnya untuk bisa sampai ke LPDP. Ya, Awalnya gimana gitu? Lihat dari mana LPDP ini beasiswa yang begitu bergengsi? ya prosesnya sih nggak bilang orang semudah membalikan telapak tangan. Yang pastinya proses awalnya adalah dulu ada senior yang lulus beasiswa itu. Nah, kita tuh sempat heboh. Nah, senior ini lulus beasiswa LPDP. Dari situ kita mencari tahu. Terutama saya, apa sih LPDP? Sambil mencari tahu, oh prosesnya segini. Dari administrasi, ada tesnya, wawancara, sampainya. Dulu, waktunya awal-awal sih LPDP ada yang namanya forum diskusinya sebelum untuk dinyatakan sebagai awardee. Nah, kalau sekarang prosesnya berbeda lagi, hanya dari administrasinya, tes komputer, wawancara, sampai kita dinyatakan lulus substansi. Kalau Silva gimana? Ya, prosesnya sama sih, panjang pastinya. Kalau untuk persoalan informasi kan sebenarnya kalau dari segi informasi sudah tersebar luas ya, media di Instagram, Facebook, kemudian melalui kakak senior. Cuman yang saya sadari, saya bersyukurnya adalah ketika saat itu saya bersama orang-orang yang sudah ada yang menjadi awardee. Jadi untuk mendapatkan informasi ini tidak hanya lewat sosial media, jadi bisa langsung tanya ke kakak-kakak gitu, kakak-kakak senior di kampus. Iya. Jadi untuk masuk ke LPDP kita tidak usah bahas lebih jauh ya. Nanti banyak tuh terpaut yang ada di sosial media. Iya. Sekarang sudah melalui sosial media heboh. Tinggal di kunjungi website Websitenya. www.kemenku.go.id. .go.id. Lengkap bisa. Iya, lengkap di sana. Bahkan bisa di follow Instagramnya LPDPRI. Itu di situ lebih lengkap lagi. Dan kalau mau tanya lebih lengkap, nanti silakan di DM ke Ya, Aziza. bisa, Boleh. bisa. Iya. Ini kan, Kak Silva silakan di DM, nama Instagramnya nanti terpanjang di kolom deskripsi di bawah. Nah, yang saya mau tahu Kak Silva dulu nih, sebagai seorang yang mendapat beasiswa dari Kolaka Utara khususnya Lasusua ini, bagaimana sih perasaannya? Bersyukur pasti. Yang pertama adalah bersyukur, bangga dalam artian yang positif, karena menjadi bagian dari keluarga besar LPDP. Kalau kita berbicara tentang berapa banyak sih awardee dari Kolaka Utara, masih hitung jari. Betul. Masih hitung jari. Jadi itu yang membuat kemudian saya makin makin memaksa diri saya, mempush diri saya supaya saya bisa mendapatkan LPDP ini. Dan pas mendapatkan yang bersyukur sekali karena menjadi pilihan dari ribuan pendaftar. Ratusan ribu. Iya, ratusan ribuan Makanya harus pendaftar. kuliah baik-baik ya. Insya Allah. Ya, haruslah. Iya. Dan yang paling penting seperti pesannya dalam buku itu, Iya. ada ribuan orang yang pengen berada di posisi kalian berdua saat ini. Jadi kalian harus maksimalkan kesempatan itu. Nah, Aziza, kebanggaan menjadi seorang yang mendapatkan beasiswa LPDP.
Ya, alhamdulillah lagi-lagi selain bangga juga bersyukur ya. Karena ini semua nggak ada apa-apanya dibanding dengan orang di luar sana yang ingin mendapatkan ini, tapi eh, mereka belum diberikan kesempatan. Nah, kali ini saya diberikan kesempatan bersama sahabat saya, ya kami harus mampu bersyukur dan mengemban amanah ini sebaik-baik mungkin untuk bisa menjadikan Putri Kolaka Utara yang lebih baik. Dan ini harus menjadi inspirasi ya. Amanah sih, karena Kolaka Utara butuh anak-anak muda yang seperti ini yang bisa memberikan sumbangsi lebih untuk anak-anak yang lainnya. Alhamdulillah. Saya mau tahu nih, kan setiap kita mendaftar LPDP pasti kemarin nulis esai kan? Iya, Ya. Pak, di situ ada poin kayak kalau nggak salah kontribusi. kontribusi. Apa sih kontribusi? Ya, untuk saya sendiri kontribusi saya adalah kembali lagi ke daerah saya, ke Kolaka Utara, Iya. untuk membimbing atau memberikan pengetahuan apa yang saya ketahui nantinya untuk dibagikan kepada anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang sedang menjalani pendidikan terbatas di daerah-daerah terpencil. Saya ingin kembali mengabdi kepada mereka, memberikan pendidikan yang lebih baik tanpa mereka memikirkan untuk sekolah, untuk keluar sekolah ke kota seperti Kalasiswa. Jadi saya yang akan masuk ke daerah-daerah mereka bila diberikan kesempatan nantinya. Pasti ada kesempatan. Ya. Terus Silva gimana? Kalau yang kita submit itu kan kalau tahun sebelumnya ada namanya sukses terbesar tim. Nah, untuk tahun kemarin itu lebih dilebur di dalam proposal study. Nah, apa kontribusimu saat ini? Apa kontribusimu kemarin, saat ini dan akan datang? Akan datang. Nah, Saya mau tahu yang akan datang dulu. Yang Saya akan mau tahu datang. yang akan datang. yang masa depan ya. Iya. Iya. Kalau Yang masa future. depan, iya. Kalau yang saya tuliskan itu saya ingin suatu saat saya tuliskan kemarin saya ingin buat tempat belajar namanya Pasikola. Pasikola. Iya, Pasikola. Kenapa kemudian saya menggunakan Pasikola? Lokal bahasa daerah kita ini tetap Iya. tetap ini ya, tetap terdengar. Karena tetap itu entitas. Iya, entitas. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Jadi karena basicnya kita adalah pendidikan bahasa Inggris, tentunya ya itu yang kita ingin geluti. Itu yang kita ingin berikan manfaat kepada orang-orang sekitar kita. Jadi rencananya saya ingin mengajak teman-teman, setelah bisa mengajak teman-teman, kemudian kita buat semacam English community kayak seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi saya ingin anak-anak di Kolaka Utara juga bisa merasakan apa yang dirasakan orang-orang di luar sana, orang-orang di kota sana. Makanya saya sangat teringat sekali dengan pertanyaan interviewer kemarin. Kenapa saya harus memilih kamu? Iya. Saya bilang, ya, saya merasa bahwa saya adalah putri daerah yang bisa membawa amanah ini, bisa bisa memberikan inspirasi kepada adik-adik saya. Kalau bukan saya, maka siapa lagi? Ya, at least ketika ada saya bisa menggait yang lain. Ada siswa 1, siswa 2, siswa 1, siswa 2, dan itu tujuan utama saya supaya saya bisa lulus. Jadi membangun kebaikan itu dari satu orang disebarkan ke orang Iya, lain dan benar. secara terus menerus Iya, benar. sustainable. Iya, benar. Nah, yang saya mau tahu John ya Silva, sebelum ke Aziz saya, kita kan sama-sama tahu bahwa kawan-kawan yang banyak lulus LPDP ini adalah orang-orang yang ekonominya itu Iya, bukan di atas rata-rata kan, itu pasti seluruhnya di bawah. Nah, apa yang membuat Silva bisa sampai hari ini masih tetap bersemangat nih untuk melanjutkan pendidikan? studi. Iya. Jadi kalau persoalan banyak orang yang kemudian putus sekolah atau kemudian mengabaikan mimpinya hanya karena persoalan biaya. Padahal pemerintah kan sudah memberikan atensi yang banyak dalam hal ini biaya kepada kita, misalnya melalui LPDP. Jadi sebenarnya menurut saya tidak ada lagi alasan bahwa saya tidak punya dana, saya tidak punya uang sehingga saya tidak bisa kuliah. Iya. Ya, tidak ada alasan lagi. Kenapa? Banyak beasiswa, banyak sekali beasiswa bertebaran. Nah, kalau kemudian saya berpikirnya karena ini adalah sebuah karena saya merasa kurang mampu, bukan berarti mimpi saya juga di bawah rata-rata gitu. Jadi
langitkan mimpi, bumikan hati, katanya Pak Betul. ya. Habibur Rahman ilustrasi. Oh siapa itu? Pak Gamal. Ya Pak Gamal. Dr. Langitkan Gamal. mimpi, bumikan hati. Jadi kita, ya harta kita mungkin boleh kurang, Iya. tapi mimpi kita jangan. Betul. Jadi- Sama seperti yang dikatakan Bung Karno. Bermimpilah setinggi langit, Ya. kalaupun engkau jatuh, engkau akan Engkau akan Jatuh di jatuh antara di antara bintang. bintang. Nah, ternyata cek per cek LPDP itu memberikan banyak kesempatan. Jadi LPDP itu bukan hanya, jadi dia ada 3, ada umum, ada afirmasi, dan ada targeted. Tapi kita bukan afirmasi kan? Daerah kita. Afirmasi, Afirm- jadi saya jelaskan Iya. sedikit. Iya. Jadi mungkin yang didengar teman-teman, afirmasi itu hanya 3T. untuk orang yang 3T. Iya, Betul. daerah tertinggal, Iya, terluar, dan daerah- terbelakang. Iya. Padahal ternyata afirmasi itu banyak Banyak. jenisnya. Iya. Yang pertama yang tadi yang disebutkan daerah 3T, kemudian Indonesia Timur yang Maluku, Papua. Papua, dan Nusa Tenggara. Kemudian ada juga ternyata afirmasi prasejahtera dan Ya. berprestasi. Nah, itu yang kami Masuk kemana ini? Masuk Kami kemana? itu prasejahtera. prasejahtera berprestasi. Alhamdulillah. Ternyata luar biasanya LPDP adalah memberikan kita ruang kayak gitu. Iya. Jadi kamu tidak mampu tapi ada hal, ada nilai, kayak misalnya ada prestasi yang bisa jadi nilai tambah untuk kita. Kayak gitu. Jadi kemarin saya dan Aziza itu daftar afirmasi jalur berprestasi prasejahtera dan prasejahtera berprestasi. Tapi kawan-kawan pengen tahu nih, IPK Iya. berapa sih? IPK Kasih satu, IPK yang berapa? Kemarin 3,56. 3,56. Iya. Belum sampai standar cum laude itu. Tapi bisa kan? Iya, boleh, Bisa Pak. karena standarnya adalah 3,5. Wih, itu Ya, Standar untuk, untuk 3,05. 3,5. 5. 5. Bukan 50 kan? Ya itu. Maksudnya 3,5 dan 3,50 kan sama aja kan? Gitu. Terus ilmu berapa? 3,77. 3,77. Nggak terlalu jatuh. Berarti Tapi jangan memenuhi ada standar. kawan-kawan ini jangan patah semangat. Iya, benar-benar. Masih bisa kok. Terus kalau IPK-nya misal 3,00. 3,00 coba daftar reguler. Karena kalau Iya. reguler bisa, tapi dengan Dia catatan minimal tadi IPK 3,00, skor TOEFL-nya yang agak 500. berat. Kalau bedanya afirmasi Tidak. dengan reguler itu di Skor TOEFL. ya, skor TOEFL. Kalau reguler itu dalam negeri magister itu 500. Sementara untuk prasejahtera berprestasi, afirmasi prasejahtera berprestasi, standarnya itu 400. Menurut saya rekan-rekan dari Kolaka Utara bisa lah. Tidak mungkin Iya, tidak benar. selama ada kemauan. Iya benar. Kita butuh Silva dan Aziza saja Iya. bisa Mas Andi. Iya. Insya Kita Allah. membutuhkan teman-teman yang lain Saya sama percaya lanjutkan. orang-orang Kolaka Utara adalah orang-orang yang hebat, terbukti dengan ketika dia kuliah di Makassar, Iya. dia kan Bisa bisa berprestasi. ya bisa Di kuliah di berprestasi. Jawa mereka bisa berprestasi. Ada kanda sendiri. Ya. Jadi bukan alasan karena saya dari Kolaka Utara Taruh. nggak ada apa-apa no. Betul. Jadi bisa tidaknya itu adalah tergantung kita. Kita Iya, mau betul. atau tidak, itu Mau saja. atau tidak. Iya. Bukan persoalan mampu atau tidak. No. Mau atau tidak. Mau atau tidak. Benar, itu sangat menginspirasi.